kalian lakuin itu namanya doom spending. Dan kalian tahu gak sih, bukan cuma kalian doang kok. Faktanya, Gen Z dan milenial di Indonesia menjadi segmen yang paling sering terkena doom spending. Mungkin dampaknya teman-teman semua udah tahu ya, bahwa banyak sekali dari teman-teman di sekeliling kita yang menggunakan pay letter, menggunakan pinjol untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nah, kemudian kami menelusuri lebih dalam, ternyata alasannya bukan karena mereka nggak tahu, tapi karena mereka nggak sadar. Menurut hasil analisis kami yang telah kami implementasikan juga, banyak sekali yang pernah mencoba mencatat keuangannya, tetapi hanya sedikit yang konsisten, sehingga mereka mudah terpicu, FOMO, dan akhirnya mereka melakukan doom spending tadi. Dan ini dia solusi kami. Pennywise hadir sebagai aplikasi pencatat keuangan yang dirancang khusus untuk memudahkan kebiasaan mencatat menjadi menyenangkan. Pennywise terdapat berbagai fitur sehingga penggunanya dapat lebih personalisasi dan lebih sesuai dengan gaya mereka. Baik, kalau kita lihat di sini aplikasi pencatatan keuangan itu udah ada banyak ya, tapi kebanyakan masih ada celahnya. Di sini kami menciptakan Pennywise untuk menutupi celah tersebut dengan input super cepat, kemudian analisis personal, hingga fitur kebersamaan yang tentunya membuat Gen Z lebih relate. Kemudian di sini untuk personanya sendiri kami memilih Andi, seorang pekerja awal Gen Z Jakarta yang sadar akan pentingnya mencatat keuangan tapi kurang konsisten. Nah, Andi ini memiliki masalah seperti transaksi kecilnya numpuk, kemudian anggarannya bocor, hingga target tabungnya gagal dicapai. Kemudian dari persona ini kami menyusun sebuah mood board untuk Pennywise. Kenapa kami pilih desainnya simple tapi bold? Karena kami ingin menunjukkan bahwa Pennywise ini terlihat profesional. Jadi pengguna itu bisa percaya, tapi tetap menyediakan pengalaman pengguna yang menyenangkan. Nah, dari mood board ini sendiri, kami juga perjalanan penggunanya ini dimulai ketika mereka itu sadar akan keuangan yang tak terkontrol. Lalu mereka juga malas mencatat karena aplikasi yang sudah ada ini terasa ribet. Dari sini Pennywise masuk sebagai solusi keuangan mereka yang cepat, cerdas, dan tentunya juga aman. Untuk mode pertama kami yang diuji menggunakan Petersus pada 31 pengguna, di sini menunjukkan skor hanya sebesar 56. Nah, kami kemudian melakukan desain ulang dan pada mode kedua kami mendapatkan hasil yang lebih baik dengan metode UIQ pada 40 pengguna. Hasilnya pengalaman pengguna meningkat secara signifikan. Dari perbaikan itu, kemudian kami telah menyusun UI UX Pennywise yang ramah, clean, dan juga mudah digunakan. Jadi setiap inputnya ini cepat dan juga mudah dipahami. Selain itu membuat user merasa lebih dihargai seperti itu. Nah, untuk implementasinya, ketika user memasuki aplikasi, mereka akan ditampilkan oleh front end yang interaktif. Kemudian ada database yang digunakan untuk menyimpan data user autentikasi dan ledger. Kemudian ada back end yang digunakan untuk menjembatani antara front end dengan AI yang digunakan untuk chatbot financial AI, kemudian dashboard keuangan prediktif, dan juga OCR pembaca scope. Kemudian aplikasi bisa di QR code berikut scan-nya. Fitur utama dari aplikasi kami antaranya ada login dan sign up, kemudian ada pencatatan saldo dan one tap pengeluaran, ada dashboard dan manajemen target, ada live chat konsultan, ada AI financial insight, kemudian ada AI chatbot asisten terpersonalisasi, ada AI forecasting saldo, dan juga ada AI OCR pentotal stroke yang semakin memudahkan aplikasi kami. Kemudian model kami di sini ada Llama 3, ada Tesseract OCR, ada LSTM sebagai integrasi AI kami. Kemudian ada Firebase Out yang digunakan untuk login dan sign up yang aman. Kemudian ada juga Firestore yang digunakan untuk mengelola data, yang digunakan untuk pemisahan role user dan konsultan. Kemudian security rules untuk penyimpanan data yang aman. Kemudian juga ada roadmap kami. Di sini tahun pertama kami akan memastikan konsolidasi dan stabilitas UX UI. Kemudian di tahun kedua kami akan fokus peningkatan personalisasi. Dan di tahun ketiga inovasi fitur kebersamaan. Di tahun keempat kami akan memastikan ekspansi ekosistem lokal. Dan di tahun kelima kami akan mengembangkan AI autopilot dan ekspansi secara global. Oke, selanjutnya ke bagian konsep bisnis. Indonesia justru memiliki peluang pasar yang besar